warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahumma rahmana bil Qur'an. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah di pagi hari yang cerah ini, bulan Ramadan, hari yang ke-8 insyaallah. Kita bersama-sama masih benar-benar dalam keadaan perlindungan Allah, mendapatkan nikmat sehat, nikmat iman, Islam, dan juga diberi kesempatan untuk salat subuh berjamaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini insya Allah tanda baik bahwa Allah menyayangi kita dan mudah-mudahan juga mencintai dan meridhai kita semuanya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, saudara-saudaranya dari para nabi dan juga para pengikutnya yang setia dalam Islam. Mudah-mudahan kita ada di antara mereka insya Allah. Amin. Semoga saudara-saudaraku semuanya yang di situ juga dalam keadaan baik-baik saja, selalu dalam keadaan kesehatan, keberkahan, dan sukses selalu insya Allah. Saudaraku, pada pagi hari ini kita akan membahas hal yang berbeda dengan tema kita kemarin, karena kita hari ini di kehidupan kita sudah 7 hari lewat bulan Ramadan dan ini hari ke-8. Kita akan memasuki sebuah inti Ramadan yang berikutnya, yaitu bahwa inti Ramadan adalah dikabulkannya doa-doa di bulan Ramadan. Itu sebabnya kita awali dulu kajian kita, insya Allah ini berurutan, tidak hanya sekali ini saja. Dimulai dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 186. Tadi ayatnya sudah kita baca, terjemahan bahasa kita adalah wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengabulkan permohonan doa kalau dia berdoa kepadamu. Falyastajibu li, maka hendaknya mereka mengikuti perintahku. Wal yu'minu bi, dan selalulah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan pencerahan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya jelas bahwa Allah mengabulkan setiap doa. Di sini menggunakan fi'il mudhari. Ujibu, tidak ajaba. Kalau ajaba Allah telah mengabulkan doa, sudah hanya saat itu saja. Tapi di sini Allah menggunakan fi'il mudhari ujibu, saya kabulkan ad-da'i, setiap permohonan. Dakwat ad-da'i, permohonan setiap orang yang memohon. Setiap kita memohon Allah mengabulkan. Setiap kita meminta Allah memberi. Setiap kita berharap Allah ngasih. Ini adalah janji Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat yang nomor 186. Mungkin sempat ada yang bertanya, kenapa saya berdoa dari kecil sampai sekarang kok belum berhasil? Ini yang perlu kita kaji bersama. Insya Allah secara 3 atau 4 bertahap ke depan kita akan tuntaskan. Inti daripada bulan Ramadan adalah dikabulkannya doa. Kita sudah berdoa berkali-kali bulan Ramadan tapi belum dikabulkan. Maka kita harus evaluasi diri. Ujibu da'watad da'i, aku kabulkan setiap doa, setiap permohonan orang yang berdoa. Ini janji Allah.
Dan ini tidak akan disalahi oleh Allah. Pasti Allah menepati janji. Permasalahannya adalah mungkin Allah sudah mengabulkan doa kita, permohonan kita, tetapi kita tidak merasakan. Misalkan ada orang minta rezeki yang banyak, dia harus tahu bahwa rezeki itu tidak harus harta, rezeki itu tidak harus uang. Karena nanti kita akan ketemukan bahwa sehat juga rezeki. Ada orang minta rezeki banyak, minta rezeki yang banyak. Dikasihlah dia sehat, dikasihlah dia keluarga, dikasihlah dia ilmu, dikasihlah dia keturunan. Itu semuanya juga rezeki. Kalau kita menginginkannya bahwa rezeki adalah uang, ya bilang saja kepada Allah. Ya Allah, saya minta uang buat beli mobil. Ya Allah, saya minta uang buat umrah. Ya Allah, saya minta uang buat beli rumah. Ya Allah, saya minta apa buat apa, harus jelas. Tetapi kalau Anda memintanya rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang thayyiban, Allah akan kasih rezeki itu, tapi dalam bentuk sesuatu yang Anda butuhkan. Karena Allah akan selalu memberi yang kita butuhkan, tidak memberi yang kita minta. Allah lebih tahu tentang kita. Kita bertahun-tahun tidak pernah berdoa, ya Allah saya minta kepadamu oksigen untuk bernapas, tidak pernah. Tapi oksigen itu diperlukan dalam hidup kita. Tanpa diminta Allah sudah memberi kepada kita. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita minta rezeki kepada Allah, ini artinya anugerah, sesuatu yang baik untuk kita. Maka jangan salah kalau Allah ngasih kita sehat itu, kemudian kita berpikir saya nggak punya apa-apa. Ini subhanallah. Ada tetangga saya matanya terkena kok, dia sudah berobat berpuluh-puluh juta tidak sembuh. Hanya satu mata yang terkena kok itu. Nah bagaimana dua mata kita masih diberi sehat, masih diberi kemampuan melihat sesuatu yang indah. Maka ini anugerah, ini rezeki juga. Karena pada akhirnya akan kita temukan bahwa yang namanya kesehatan nilainya, harganya, manfaatnya sangat tinggi. Ada orang yang rela tabungannya diambil untuk mendapatkan sehat. Ada orang yang rela menjual emas mungkin atau menjual harta lain-lain, tanah untuk sebuah sehat. Bahkan ada orang yang rela hutang untuk sebuah sehat. Kalau Anda sehat berarti Anda kaya. Ini persoalan. Maka kalau kita berdoa, ya Allah saya minta rezeki yang banyak, itu kalau Allah ngasih Anda sehat, maka itu berarti Allah telah ngasih Anda segalanya. Tinggal kita harus berjuang memanfaatkan nikmat sehat itu. Kalau ingin bahagia, rajin datang ke masjid. Kalau kepingin memiliki harta yang banyak, rajin bekerja. Kalau kita ingin mendapatkan anugerah yang lain, lakukan sesuai dengan ilmunya secara profesional dan tentunya dilakukan dengan tekun dan sepenuh hati, maka akan berhasil. Kita lanjutkan. Idza da'ani, Allah mengabulkan semua doa. Idza da'ani, kalau dia berdoa kepadaku. Maka kita harus evaluasi yang kedua. Allah selalu memberi apa yang diminta oleh hamba-hambanya, tetapi mungkin dia belum berdoa kepada Allah. Karena syaratnya idza da'ani, Allah akan mengabulkan semua doa kalau dia berdoa kepadaku. Atau mungkin yang kedua inilah, bahwa kita dianggap belum berdoa karena syarat-syaratnya doa belum dia penuhi. Ini yang harus kita evaluasi yang kedua. Maka ke depan beberapa hari ke depan akan kita bahas sesuatu yang penting dalam hidup kita. Ya ini karena di bulan Ramadan itu kata Rasulullah SAW dikabulkannya doa-doa, maka ambillah momen penting di bulan Ramadan ini, jangan sampai dilewatkan. Paling tidak ada dua waktu yang sangat amat mustajab di bulan Ramadan ini untuk memohon kepada Allah. Kita awali dari hadisnya dulu, nanti insya Allah pada kesempatan yang akan datang akan kita bahas ayatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu At-Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah bersabda, salah satu la turaddu da'watuhu. Ada 3 yang doanya tidak ditolak, artinya doanya dikabulkan oleh Allah. Ini harus kita cermati
di bulan Ramadan ini ada dua waktu yang mustajab untuk berdoa. Sebaiknya ada penuh khidmat, penuh kekhusyuan, fokus di waktu itu hanya untuk berdoa. Karena kesempatan tidak datang lagi kalau peluang ini sudah lewat. Itu sebabnya saudaraku, selama bulan Ramadan ini mau kita selalu mengevaluasi waktu, menjaga waktu. Waktu-waktu kita jangan sampai mubazir lewat begitu saja hanya untuk sesuatu yang tidak penting. Maka kita sampaikan ada tiga orang yang kalau berdoa ini doanya tidak ditolak, artinya dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, tidak zalim, tidak menyakiti anggota keluarganya. Kalau pemimpin itu adalah kepala keluarga, maka kemudian dia berdoa, maka dia akan dikabulkan. Kemudian as-shaimu hatta yuftir, seorang yang sedang berpuasa sehingga dia berbuka. Dan yang ketiga, wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang dianiaya. Ada 3 jenis doa yang tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil. Yang kedua adalah seorang yang sedang berpuasa sehingga dia berbuka puasa. Yang ketiga adalah orang yang teraniaya. Kalau kita melihat penjelasan dari ulama, kita akan mendapati sebuah pengertian. Orang berpuasa sampai berbuka, itu kapan berarti waktunya? Pagikah, siangkah, ataukah sore? Ini sebuah persoalan yang harus kita cermati juga, di mana para ulama menjelaskan ad-du'a'u ayyakuna qoblal iftar inda ghurubis syamsi. Hendaknya kalau ingin mustajab, ampuh mandi doa seseorang, maka lakukanlah doa itu qoblal iftar, sebelum berbuka, inda ghurubi syamsi, saat matahari mau tenggelam. Jadi ada persyaratan. Kalau kita sudah berdoa bertahun-tahun di bulan Ramadan belum kabul, mungkin waktu yang ini sering kita lewatkan. Menjelang maghrib kita biasanya acaranya apa ya? Ada yang jalan-jalan, ada yang nonton, ada yang permainan-permainan untuk melupakan garga lapar dan lain sebagainya. Ini kerugian besar. Dia mengalami kerugian serugi-ruginya. Berkhidmatlah 5 menit sebelum berbuka puasa. Ibu-ibu saya sarankan 15 menit sebelum berbuka sudah selesai beres urusan masak-memasak, hidangan berbuka sudah siap. Kemudian acara nonton, acara main-main, acara iseng di antara keluarga hentikan. Fokus di waktu 5 menit sebelum berbuka itu untuk berbuka, hanya 5 menit. Karena doanya tidak panjang, doanya tidak banyak. Kita fokus pada doa yang sedang kita butuhkan. Apa nih program kita? Apa nih cita-cita kita bulan Ramadan ini? Agar kita benar-benar dikabulkan oleh Allah. Kita fokus satu doa saja dalam 1 bulan misalkan. Atau beberapa doa yang sangat penting. Karena disampaikan oleh ulama tentang kaitannya dengan hadis ini, bahwa hendaknya doa yang dia bacakan itu kaitannya bimuhimmatil akhirah wad dunya. Apa saja yang sangat esensi, sangat penting, mendasar, kaitannya dengan kehidupan akhirat dan kehidupan dunia, boleh tidak apa-apa. Maka kalau kita boleh membaca hadisnya Salman Al-Farisi yang panjang, ada 4 kalimat yang sunnah, dicintai oleh Allah kalau diucapkan seorang hamba waktu dia berpuasa. Kalimatnya adalah asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah, Allah sangat cinta kepada orang yang menyatakan tauhid saat-saat dia sedang kelaparan. Yang kedua, kalimat astaghfirullah, saya mohon ampun kepada Allah. Kita ingat dulu dalam hadisnya Ibnu Majah bahwa orang yang membiasakan istighfar itu akan mendapatkan 3 kebaikan. Yang pertama adalah kesulitannya akan ada jalan keluar. Yang kedua, persoalannya adalah akan mendapatkan hati yang sedih menjadi bahagia. Dan yang ketiga adalah mendapatkan rezeki yang tak terduga-duga.
3 keutamaan orang yang rajin istighfar. Maka kalau menjelang maghrib, andaikan kita tidak memungkinkan untuk melakukan sebuah ritual, misalkan berwudu dulu atau kemudian menghadap kiblat menengadah tangan dalam berdoa, karena nanti kita akan dapati bahwa menengadah tangan itu penting dalam berdoa, karena kalau ada orang menengadah kemudian dia merautkan ke wajahnya tidak dikabulkan, Allah itu malu. Ini satu penjelasan, nanti kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Tapi kali ini harus kita pahami bersama, bulan Ramadan dikabulkannya doa-doa juga. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberi peluang menurut Rasulullah SAW bahwa orang yang berpuasa dikabulkannya doa. Akan tetapi ada waktu yang penting, para ulama menjelaskan, di antaranya adalah yang terpenting qoblal iftar, sebelum berbuka puasa. Fokus untuk berdoa sebelum berbuka puasa dalam waktu 5 menit. Hentikan aktivitas yang lain. Kalau perlu kita dalam perjalanan pun kita tahu, oh ini sebentar lagi mau berbuka, minggir dulu berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Permohonan as'alukal jannata Allah juga suka, karena Allah punya surga. Wa a'udzubika minan nar, minta perlindungan dari neraka juga Allah suka kepada hamba tersebut. Maka kalimat yang ringan ini bisa kita praktekkan dalam hari-hari kita menjelang berbuka puasa. Misalkan kita sambil duduk, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ini bermanfaat sekali untuk kehidupan kita. Syukur alhamdulillah kalau kita khidmat menghadap kiblat, berdoa tanpa sholat dulu, karena tidak ada sholat setelah asar. Menghadap berwudu, menghadap kiblat, berdoa memohon, kalau perlu sampai dengan diawali istighfar dan meneteskan air mata, maka ini sangat mahal. Maka kalau kita punya cita-cita, punya keinginan belum kesampaian sampai hari ini, coba fokus pertama sebelum berbuka puasa. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita sampaikan yang lain. Semoga bermanfaat. Saya doakan semoga Anda semuanya dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menjadi orang yang bahagia, selamat dunia sampai akhirat nanti insyaallah. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.